Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Putri Arsyad, NIM 19001010240, Prodi Perbankan Syariah kelas B, semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu akuntansi syariah, dan menjawab beberapa soal. Nah, soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan. Nah, langsung saja saya menjawabnya, yaitu praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan kekhalifahan antara lain: yang pertama, cikal bakal dari pengembangan akuntansi dimulai dari pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Pemerintahan Rasulullah memiliki 42 penjabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Yang kedua, perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, Asia di masa Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Yang keempat, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Diwan, dari kata dawana yang artinya tulisan. Yang kelima, rehabilitasi laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah bin Abdul Aziz pada tahun 681 sampai 720 dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Nah, yang terakhir, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 mengenalkan catatan dan registrasi yang berjilid dan tidak pernah seperti sebelumnya. Nah, kita berlanjut pada soal yang kedua, yaitu jelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu hubungan atau keterkaitan peradaban Islam dengan buku Pacioli. Yang pertama, sejarawan Muslim berargumen bahwa pengetahuan Pacioli tentang matematika diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh Leonardo of Pisa pada tahun 1170 sampai 1240. Dan yang kedua, dalam berbagai referensi, Leonardo mengikuti ayahnya yang berdagang ke kota pelabuhan Bajaya di Aljazair dan disuruh belajar ilmu hitung kepada pakar yang ada di sana. Yang ketiga, Leonardo kemudian berkunjung dan belajar matematika di berbagai pusat pengetahuan kekhalifahan Islam saat itu seperti Mesir, Syria, Sisilia saat dalam kekuasaan Muslim, dan berinteraksi dengan karya-karya Al-Khawarizmi. Dan yang terakhir, Leonardo kemudian menulis buku berjudul Liber Abaci yang membantu bangsa Eropa mengenal fungsi angka nol, dan buku Paritika Geometri tentang geometri yang dipelajari dari ilmu Islam selama perjalanannya berinteraksi dengan masyarakat Muslim. Nah, kita lanjut pada soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 tersebut, yaitu buku besar Daulah Abbasiyah, yaitu 1. Jadi Jaridah Al-Qarad merupakan pembukuan pemerintah terhadap hutang pada individu. Yang kedua, Jaridah An-Nafaqat merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga, Jaridah Al-Mal
merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Yang terakhir yaitu Jaridah Al-Musadairi, merupakan pembukuan yang digunakan penerimaan sita atau denda tidak sesuai syariah. Nah, laporan Daulah Abbasiyah yaitu yang pertama, 1. Al-Khidmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Yang kedua, Al-Khidmah Al-Jamiah, laporan keuangan komprehensif, berisikan gabungan laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Yang terakhir, dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam 3 laporan keuangan, yaitu collectible debts, doubtful debts, dan terakhir uncollectible debts. Nah, kita berlanjut pada soal yang terakhir, yaitu berikanlah 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Nah, langsung saya menjawabnya, yaitu 3 argumennya antara lain istilah jurnal telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Yang kedua, penggunaan kalimat in the name of good di awal buku catatan keuangan telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dalam kalimat in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Yang terakhir, double entry yang ditulis oleh Pacioli telah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.